yaitu soal teori nasib dari kerajaan Midgard. Ya, gue yakin orang yang sering nonton live gue udah tahu teori gue soal ini, yang dimana kerajaan Midgard itu bakal ada civil war, yang dimana ya civil war antara Iris dan juga Alexia, karena Iris sudah berpihak ke sekte Diabolos dan Alexia udah pasti bakal berpihak ke Shadow Garden, yang berarti bakal ada civil war di antara mereka. Dan kok bisa ada civil war? Kenapa? Apa penyebabnya? Yaitu Raja Midgard itu bakal mati sama sekte Diabolos. Tapi sekte Diabolos mengkambing hitamkan Shadow Garden biar Iris percaya. Dan dengan begitu bakal ada civil war antara Iris dan juga Alexia. Dan ya dari situ mulailah perpecahan antara kubu Iris dan kubu Alexia. Sampai akhirnya ya kemungkinan yang bakal menang adalah Alexia. Dan dengan begitu kalau Alexia yang menang ya kan, sekte Diabolos bakal diusir dari kerajaan Midgard. Dan ya Iris kemungkinan ya antara bakal dipenjara atau ya statusnya diturunkan dari yang bangsawan menjadi rakyat biasa dan menjadi seorang kesatria tok gitu loh, nggak ada status kebangsawanan. Dan itulah kemungkinan yang bakal terjadi di kerajaan Midgard ke depannya. Dan ya kenapa gue bilang begitu, karena itu salah satu poin yang paling masuk akal di kerajaan Midgard. Kenapa gue bilang masuk akal? Karena pertama, Raja Midgard itu tidak memihak siapapun, tidak memihak Shadow Garden ataupun tidak memihak sekte Diabolos. Shadow Garden itu nggak ada masalah Raja Midgard tidak memihak dia gitu loh. Sedangkan sekte Diabolos itu masalah, Raja Midgard tidak memihak mereka, yang berarti Shadow Garden bisa masuk ke kerajaan Midgard. Dan ya itu masalah buat sekte Diabolos kalau sampai Shadow Garden masuk ke kerajaan Midgard. Makanya sekte Diabolos pengen Raja Midgard itu berpihak ke sekte Diabolos. Tapi nyatanya Raja Midgard itu kan masih netral, tidak mau berpihak ke siapapun. Yang kemungkinan ya kan sekte Diabolos itu bakal membunuh Raja Midgard karena alasan itu. Tapi kematian Raja Midgard itu bakal di kambing hitamkan Shadow Garden yang membunuh si Raja Midgard atau Klaus ya kan. Itu ya Shadow Garden yang bakal dikambing hitamkan, terus ya Iris bakal dicuci otak dari situ sampai akhirnya ya pecah lah itu dua kubu antara kubu Iris dan kubu Alexia, yang dimana Iris mendukung sekte Diabolos dan Alexia mendukung Shadow Garden. Dan ya sisanya kayak yang gue jelasin tadi, Alexia yang bakal menang, sekte Diabolos bakal diusir, Iris bakal diturunin jabatannya, atau bahkan ya Iris bisa dipenjara karena hal itu. Mempertahankan kenetralan itu tidak mudah. Nah iya itu, Raja Midgard sampai sekarang netral, makanya ya Shadow Garden nggak ada masalah Raja Midgard netral, tapi sekte Diabolos yang membuat itu menjadi masalah. Makanya ya bakal ada kejadian civil war itu paling memungkinkan karena setupnya udah ada nih gitu loh, udah tinggal eksekusi doang gitu kan. Aris itu cewek polos, mudah dimanfaatkan sama sekte. Yes, benar sekali. Makanya gue nggak bisa bilang dia badut, dia tuh cewek polos yang ya gimana sih lo ketemu cewek polos ya kan di pinggir jalan gitu loh, badut polos tapi kepala batu. Ya rata-rata orang polos emang kepala batu. Sumpah, orang polos tuh rata-rata kepala batu. Karena ya gimana ya, orang polos tuh kan rata-rata mudah dimanfaatkan. Dan rata-rata orang polos itu melihat penampilan luar gitu loh, bukan melihat penampilan dalam. Jadi ya gimana ya, Iris sudah ditampilin kalau Shadow Garden itu begitu ya kan, di tampilan luarnya. Sedangkan sekte Diabolos begitu ya wajar Iris lebih memihak sekte Diabolos. Karena ya orang yang mudah dimanfaatkan itu pasti lebih gampang melihat hal yang di luar dibanding melihat hal yang ada di dalam. Jadi kayak ya dia memandang covernya aja udahlah. Itulah orang-orang yang gampang dimanfaatkan. Kayak contoh simpelnya gini deh, lu pernah gak sih ngelihat cowok atau cewek yang dimanfaatkan sama pasangan mereka karena ya dia sesuka itu sama pasangan mereka soalnya pasangan mereka itu good looking, tapi mereka nggak tahu dalamnya kayak apa. Diceritain sama orang udahlah bodo amat lah, terserah lah orang ngomong apa, gue udah cinta sama dia gitu. Ya simpelnya kayak gitu Iris. Tapi menurutku lebih ke arah revolusi daripada civil war bang. Revolusi setelah civil war lah kemungkinannya, karena kan ketika lagi perang begitu nggak mungkin ada revolusi. Karena ini kerajaan Midgard udah kondisi tegang ini loh, setupnya udah kondisi tegang. Baik Iris ataupun Alexia keduanya udah berpihak ke hal yang berbeda gitu loh. Apalagi Alexia udah punya pendukung yaitu kayak Christina, Kanade, ya kan. Lihat dari sejarah civil war dulu baru revolusi. Iya benar, dilihat dari sejarah pasti civil war dulu baru revolusi. Dan kondisi kerajaan Midgard itu kan lagi tegang gitu loh. Si pihak sekte Diabolos udah maksa si Klaus atau Raja Midgard buat
berpihak ke mereka, ya kan? Sedangkan Klaus atau Raja Midgard masih belum mau memihak siapapun karena karena Raja Midgard belum pernah ketemu Shadow Garden nih, gitu loh. Dia pengen ketemu dulu, dan kemungkinan disitulah gitu loh momen Sekte Diabolos bakal membunuh Raja Midgard.